lagi kalau bukan siaran suka-suka. Oke teman-teman, kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, paling kalau bukan siaran suka-suka. Jadi itu tadi openingnya lagi yang sangat aneh ya, seperti biasa namanya juga siaran suka-suka. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas apa ya? Atau saya pengen cerita horor sebenarnya, cuma karena saya tidak punya pengalaman yang aneh-aneh dan nggak pengen juga karena saya kan orangnya ya cukup penakut teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanyain pernah nonton film horor apa? Tidak pernah, guys. Saya tidak pernah nonton film horor ya, karena ya gitulah. Gak berani. Gitulah pokoknya ya, teman-teman ya. Nah, cuma karena kan biasanya suatu konten tidak akan bisa menjadi keren tanpa adanya konten horor. Ya, jadi menurut survei kan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya banyak sekali di orang-orang di Indonesia ini sangat menyukai konten-konten bertema horor. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk membahas sesuatu yang ya mungkin horor, mungkin juga tidak gitu guys. Jadi kan kemarin kita membahas mengenai KKN ya kan? Nah, sekarang saya mau menceritakan mengenai pengalaman saya ketika KKN. Dimana KKN itu biasanya selain identik dengan adanya cinta lokasi, juga identik dengan cerita-cerita horor. Ya, walaupun nantilah kalian menilai apakah ini horor atau tidak gitu guys ya. Oke, jadi sebelumnya untuk gambaran, jadi pertama-tama saya akan memberitahukan kepada teman-teman tempat KKN saya, yaitu adalah di sebuah dusun di Lombok Utara gitu guys. Jadi tidak akan kita sebut namanya ya, tapi tempatnya itu sangat-sangat terpencil guys. Nah, yang mana posko cowok dan posko cewek itu tentunya dipisah gitu guys ya. Jadi kami itu ditempatkan di dua rumah yang berbeda. Jadi kita anggap saja biar gampang ya. Jadi yang cowok itu anggaplah sama Pak Kos A namanya. Nah, yang cewek itu sama Pak Kos B gitu. Nah, yang mana Pak Kos A dan Pak Kos B ini adalah bersaudara gitu, guys. Nah, yang posko cowok itu kita ditempatin di sebuah bangunan posyandu yang mana itu cuma terdiri dari satu ruangan, terus ada terasnya gitu. Jadi sangat simple. Nah, terus posko cewek itu dia dikasih rumah gitulah. Jadi mereka, karena kan yang cewek-cewek di kelompok saya kemarin itu kan cukup banyak gitu. Jadi mereka dikasih satu rumah yang mana terisi dari 2 kamar, satu ruang keluarga atau ruang tamu, dan juga dapur dan WC gitu. Sementara yang cowok cuma satu ruangan dan teras gitu aja guys. Nah, yang mana posko cowok dan posko cewek ini lokasinya itu dibatasi oleh kebun pisang. Gitu guys. Jadi kalau misalnya kita mau ke posko cewek, kita harus melewati yang namanya kebun pisang gitu. Nah, terus juga karena kan ini tempat KKN itu kan di tempat yang terpencil ya. Jadi di sana itu model-modelan rumahnya. Jadi di dusun itu modelan rumah itu jadi ada sekelompok rumah nih. Nah, terus di sekelilingnya itu hutan. Nah, terus beberapa ratus meter lagi itu baru ada sekelompok rumah lain gitu. Jadi sangat-sangat berjarak gitulah dia apa istilahnya ya, rumah-rumahnya gitu guys. Jadi masih sangat dekat dengan hutan gitu. Ya, masih di dalam hutan dan kebun-kebun yang lebat-lebat tumbuhannya gitu. Ya, semoga teman-teman ngerti ya. Nah, pokoknya gitulah guys. Nah, jadi pas hari pertama itu aman-aman aja guys. Jadi di posko cowok, kami terutama yang cowok-cowok itu ya aman-aman aja lah, santai gitu kan. Terus pas tidur juga ya tidur dengan lelap, karena kan dari pagi kita capek kan, perjalanan jauh dari Mataram ke Lombok Utara kan. Nah, terus malamnya kita tidur dengan lelap. Nah, tapi ternyata teman-teman, di posko cewek di malam pertama itu terjadi suatu kehebohan, dimana banyak sekali teman-teman kelompok saya yang cewek-cewek ini, mereka bilang mereka melihat
penampakan-penampakan yang aneh-aneh gitu lah pokoknya. Ya biasalah, cewek-cewek kan biasa gitu ya, histeris-histeris gitu. Nah, sementara di tempat kami ini yang cowok-cowok itu sangat aman, aman, tentram, damai, sentosa gitu guys. Nah, terus lanjut nih. Ini kita masuk ke pengalaman yang menurut saya cukup mengagetkan gitu ya. Nah, jadi kan waktu itu kita lagi rapat. Nah, kalau kita rapat KKN itu kan biasanya kami tuh malam-malam tuh, biasanya di atas jam 9 lah. Kita rapat biasanya di tempatnya di posko cewek. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah ada sesuatu yang harus di print. Sementara printernya itu kan di posko cowok nih. Nah, karena saya sebagai sekretaris, maka saya menawarkan diri untuk bagaimana kalau saya saja yang ngeprint ke sana gitu, sendirian gitu kan. Ya namanya kita cowok kan walaupun penakut gitu ya, tapi di depan teman-teman yang kita baru kenal, kita kan tidak boleh menunjukkan rasa takut gitu guys. Jadi ya udah, oke, saya dah gitu. Saya dah yang ngeprint. Mengajukan diri dengan sangat jantan. Nah, cuma abis itu ada salah satu teman saya menawarkan diri untuk menemani gitulah. Jadi teman saya ini cewek. Nah, dia bilang mau nemenin gitu. Oh, sama saya dah gitu katanya. Oke, ayo dengan senang hati karena saya kan sebenarnya takut ya harus melewati karena malam-malam kan jam 9, di atas jam 9 tuh, jam 10-an kayaknya tuh ya. Jadi kalau mau ke posko cowok kan harus melewati kebun pisang nih. Sampingnya kebun pisang nih. Jalannya itu di samping kebun pisang gitu. Nah, karena ada yang nemenin, akhirnya oke lah, tenanglah hati ini gitu. Terus jalanlah kami berdua nih, ngelewatin si kebun pisang ini. Nah, setelah ngelewatin si kebun pisang ini, si teman saya ini tiba-tiba narik, terus bilang, cepetan jalan gitu. Saya kan nggak mau nanya-nanya ya, jadi ngikut aja gitu, cepet-cepet jalan ke posko cowok. Sampainya di posko cowok kita ngeprint, terus si cewek ini bilang nih, teman saya yang cewek ini bilang, kamu denger nggak tadi waktu di pohon pisang itu ada yang ketawa katanya. Terus saya dengan ya karena kan kita sebagai cowok kan harus menunjukkan keberanian ya kan guys ya, padahal dalam hati kan was-was juga. Walaupun sebenarnya saya tidak dengar apa-apa pas itu, tapi kalau dibilangin kayak gitu kan kita jadi kepikiran iya kan. Terus dalam hati saya bilang, hey sister, kenapa kamu bilang seperti itu? Saya kan jadi kepikiran ini loh, kamu tidak tahu temanmu ini sangat penakut. Udah akhirnya selesai ngeprint nih, balik lagi. Dan kejadiannya terulang lagi guys. Jadi ditarik lagi saya nih, disuruh jalan cepet-cepet. Terus nyampe di posko cewek, kita udah ngumpul lagi kan sama teman-teman rame-rame. Terus dia bilang gitu lagi, tanya ada yang ketawa gitu. Ya kalian tahu kan mitosnya di kebun pisang itu seperti apa ya kan guys. Nah itu kan cukup membuat saya kepikiran gitu. Karena kita kan kalau tiap malam kita kan harus bolak-balik nih, habis rapat kita balik lagi kan ke posko cowok, harus lewat kebun pisang itu lagi. Ya kan, jadi ya gitulah. Nah itu yang kedua. Nah, karena peristiwa itu kemudian terjadi lagi sesuatu yang lebih mendebarkan buat saya terutama ya. Jadi namanya kita di tempat KKN ya kan teman-teman kan, pasti ada aja kita diundang untuk datang ke hajatan-hajatan. Nah, adalah satu hari itu kita dapat ke berapa hajatan gitulah ya. Nah namanya di Lombok kan makanannya itu sangat-sangat bersantan ya kan teman-teman. Sangat bersantan dan berlemak gitu. Namanya kita terus makan makanan yang bersantan dan berlemak. Perut ini lama-lama kan tidak kuat juga. Lambung bisa jebol. Adalah suatu hari itu malam-malam pas habis rapat. Tiba-tiba perut saya mules. Mules yang semules-mulesnya. Kalau dalam keadaan biasa itu kan sangat biasa sebenarnya ya, kalau misalnya kita di rumah terus mules kan biasa aja. Nah, ini masalahnya di tempat KKN. Dan kalian tahu guys, WC-nya itu jadi
Kan tadi udah tak ceritain kan. Jadi posko cowok itu kan tempatnya di sebuah gedung, bangunan posyandu nih yang ada di depan rumahnya si Pak A. Nah, di sana kan cuma ada satu ruangan tuh sama teras. Nah, WC-nya itu ada di belakang rumahnya si Pak A ini. Yang mana pintu WC-nya itu langsung menghadap ke kebun pisang. Wow, 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 wow. Terus penerangannya juga sangat minim sekali, guys. Jadi kalian bisa bayangin kan ketika mules di malam hari, perut ngerodok itu apa ya? Bunyi-bunyi lah. Ya, mules di malam hari habis makan santan, ya kan? Habis makan makanan yang berlemak. Terus mencret, ya kan, pasti kita harus ke WC gitu. Namanya mencret kan nggak bisa ditahan, ya kan, namanya diare kita kan nggak bisa menahannya gitu, guys. Jadi itulah, waktu itu jam berapa ya, kira-kira jam 11. Tapi kan teman-teman saya di posko cowok itu kan tidurnya pada malam-malam ya. Terus ada juga satu temen nih yang tiap malam dia teleponan sama ceweknya dulu gitu. Sebelum tidur dia telepon sama ceweknya. Jadi masih berani lah keluar. Nah, waktu itu saya ambil kesempatan di situ, guys. Jadi mumpung teman-teman saya pada belum tidur, nah saya keluar nih. Boker lah di WC. Sambil berdoa nih. Kalau mau keluar, keluarlah sekarang. Wahai kau kotoran-kotoran, kalau mau keluar, keluarlah sekarang gitu. Jadi supaya jangan sampai kamu tiba-tiba mules di tengah malam karena sangat-sangat berbahaya. Tuh, jadi waktu itu tak keluarin semuanya. Nah, udah selesailah urusan boker memboker ini kan. Balik nih ke kamar. Tidur gitu. Tapi perut masih agak mules, jadi tak isiin minyak angin dan lain sebagainya supaya bisa tidur kan. Dan berdoa supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak-tidak di tengah malam gitu, guys. Dan sialnya namanya kita mencret, diare, ya kan? Itu tidak bisa ditawar-tawar. Jam 2.55 pagi. Tiba-tiba saya terbangun karena perut sangat-sangat mulas. Jam 2.55 di mana kondisi di luar sangat gelap. Teman-teman pada tidur, ya kan? Namanya kita cowok, teman-temannya, kita kan agak apa istilahnya gengsi gitu kan, mau ngajain temen yuk anterin yuk ke WC gitu. Terus juga kan enggak enak juga maksudnya kalau kita misalnya saya nih bangunin teman saya satu. Anterin ke WC. Nah, terus dia mau ngapain? Masa dia mau nungguin depan WC terus ngadep ke si kebun pisang kan nggak enak gitu kan? Atau masa dia mau ikut ke dalam nungguin saya boker ya kan? Itu kan lebih nggak enak lagi gitu kan? Jadi ya udahlah. Namanya kita diare, mencret itu kan tidak bisa ditahan-tahan. Nah, daripada keluar di kamar. Di situ saya menyiapkan mental, teman-teman ya. Jadi menyiapkan mental. Berdoa di dalam hati. Berdoa dulu nih. Ada 15 menit mungkin ya berdoa sambil nahan boker nih. 15 menit berdoa. Tarik napas panjang. Terus udah ambil HP jadi center. Jantung sudah berdegup kencang gitu, guys. Karena kan kalau mau ke WC itu kita harus muterin rumahnya si Pak Kos A ini kan supaya nyampe ke WC-nya karena WC-nya kan di belakang rumahnya nih. Muterin terus harus ngelewatin si kebun pisang ini. Dimana kalian tahu kan mitosnya kebun pisang itu seperti apa, teman-teman? Ya kan? Mana itu tengah malam lagi jam 2, mau jam 3 gitu. Tapi ya udahlah namanya kita ini kan panggilan alam ya kan. Jadi haruslah kita terpaksa gitu. Jadi namanya terpaksa. Kita ambillah tuh si HP ini jadi center. Terus selama perjalanan itu ngelihat ke bawah terus gitu, guys. Dan coba kalau kalian bayangkan ya, kalau misalnya di film-film nih kan, kalau misalnya di film-film ada salah satu karakternya yang ngelihat hantu, itu kan paling parahnya dia ngompol gitu kan, ngompol dan pingsan. Nah, bayangkan keadaannya ketika kalian sedang diare. Ya, itu apa yang keluar, guys? Kira-kira, guys. Ya kan? Itu kan pasti bukan cuma pipis kalian yang keluar tapi juga yang itu juga ya kan.
Nah makanya tuh, jadi selama perjalanan ke WC saya berdoa gitu. Doa terus dalam hati, ngucapin nama Tuhan. Dan sepanjang perjalanan itu yang saya fokus ngelihat ke bawah gitu. Jadi nggak mau ngelihat ke samping dan memfokuskan diri pokoknya lihat ke bawah gitu. Sampai akhirnya sampailah di WC dengan aman dan nyaman, dengan aman dan tentram gitu. Jadi tidak ada gangguan aneh-aneh gitu guys. Sampai WC, boker lah nih. Nah di dalam WC itu tak nyalain keran tuh biar rame suaranya, ya kan? Biar nggak sepi. Takutnya nanti ada suara aneh-aneh kan. Nah akhirnya nyalain keran dah tuh. Boker, selesai boker aman nih. Muncul lagi masalah kedua teman-teman. Selesai boker kita kan harus kembali ke kamar ya kan. Berarti kita harus lagi ngelewatin si kebun pisang ini. Dan selain itu pintunya kan, pintu WC-nya ini tepat menghadap ke kebun pisang. Dimana pas sekali di depan pintu WC itu ada segerombolan pohon pisang guys. Nah pikiran saya kan mulai aneh-aneh nih. Tadi perjalanan ke sini aman, bisa jadi si hantu-hantunya merasa toleransi ya kan. Jadi kayak misalnya nih, sis ada ini nih, ada mangsa nih, takut-takutin enggak? Jangan bro, kasihan bro, dia lagi mencret tuh, nanti macam-macam yang keluar gitu. Oke deh, kita tunggu dia keluar, kita tunggu dia selesai dari WC, baru kita kejutkan dia gitu. Takutnya kan kayak gitu ya kan guys ya. Nah jadi waktu itu karena udah jam 3, jadi rencana saya adalah menunggu sampai subuh gitu. Karena waktu kalau di sana kan kalau jam subuh itu orang pada udah bangun gitu, pada ke musola buat sholat gitu kan. Jadi adalah kepikiran buat nunggu sampai subuh. Tapi kok ternyata lumayan lama ya subuh itu dan mata mulai ngantuk. Jadi ya udahlah terpaksa. Dengan sangat terpaksa lagi-lagi saya berdoa di dalam hati, nyalain senter HP, buka pintu WC, kring, langsung lihat ke bawah cari sandal, tutup pintu WC, lihat ke bawah lagi, jalan terus sampai akhirnya sampai ke posko dengan aman dan tenang. Ya itu guys. Jadi untung tidak ada gangguan di situ. Jadi begitu aja ceritanya sebenarnya. Ya tidak seram kan? Ya memang tidak seram sih. Tapi ya itulah. Itu aja pengalamannya. Memang tidak seram tapi cukup membuat deg-degan sih guys. Karena kan harus melewati kebun pisang dan lain sebagainya gitu. Ya itu aja sih. Itu aja sih pengalaman KKN saya. Nah kan nyesel kan kalian dengar ini sudah panjang-panjang. Belum lagi kalau kalian misalnya nggak ngerti apa yang saya ceritain kan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kan siaran suka-suka. Tapi tenang teman-teman, saya masih punya satu cerita lagi yang lebih misterius daripada yang di KKN. Nah ini kejadiannya setahun sebelumnya nih. Jadi saya KKN kan 2017 tuh. Nah yang ini kejadiannya tahun 2016. Dimana waktu itu saya sedang aktif ikut organisasi keagamaan, organisasi Hindu di kampus saya gitu guys. Nah namanya organisasi kan ada kegiatan pengkaderan gitu kan ya. Jadi waktu itu kita ngadain acara buat para mahasiswa baru. Jadi kita nginep di Suranadi. Jadi buat teman-teman yang Lombok mungkin sangat familiar dengan Suranadi. Tapi buat teman-teman yang mungkin tinggal yang dengar ini dan tinggal di luar Lombok. Jadi Suranadi itu adalah pura. Jadi di situ ada pura dan juga ada lokasi hutan wisata gitu di sana. Nah jadi di sanalah kita ngadain acara nih 3 hari 2 malam. Nah seperti biasa kan namanya acara-acara begitu pasti ada jurit malam. Nah karena saya jadi panitia di sana, jadi kebagianlah saya ini dan teman-teman lainnya jadi penjaga, apa istilahnya, jadi penjaga pos lah di sepanjang jalur jurit malam itu. Nah di sana saya berdua, jadi masing-masing pos itu ada 2 orang. Nah saya berdua tuh sama si Arya namanya teman saya nih. Arya ini orangnya sangat funny gitu guys ya. Jadi asik lah diajak buat jaga gitu. Nah, akhirnya malam itu dimulailah acara jurit malam. Nah kami para panitia ini sudah bersiap-siap di posko masing-masing gitu guys. Nah saya sama Arya nih, karena kan
acara Juret Malam itu kan lumayan panjang ya. Maksudnya setelah jadi panitia saya baru sadar kalau ternyata lebih enak jadi peserta daripada jadi panitia gitu. Karena kalau jadi peserta kan kita cuma jalan nih dari start sampai finish ya kan. Kalau Juret Malam itu kita jalan dari start sampai finish selesai. Nah kalau jadi panitia, apalagi penjaga pos, itu kita harus menunggu dari awal acara mulai sampai akhir gitu. Jadi ya disitulah kita menjaga dari awal sampai akhir. Nah waktu itu acaranya ke delay tuh, harusnya mulai jam 11 kalau nggak salah ya. Cuma ke delay kan karena di pos startnya itu ada inilah, banyaklah gangguan gitu. Jadi ada yang kesurupan dan lain sebagainya. Nah terus ketika acara mulai, ini kan lewat nih peserta-peserta nih. Nah teman saya si Arya ini, dia sangat geblek guys. Jadi kalau misalnya kita penjaga pos, biasanya kita kan mau nakut-nakutin nih si pesertanya kan. Goyang-goyangin daun gitu kan. Atau apalah bikin bunyi-bunyi aneh-aneh. Nah dia ini sangat aneh caranya menakut-nakuti. Jadi tiap ada peserta lewat, dibisikin kayak gini. The has slinging slicer. Itu guys. Jadi tiap ada peserta lewat, nah itu dibisikin kayak gitu tuh sama si Arya geblek ini. Nah terus sampailah di pertengahan acara tiba-tiba ini di stop nih pesertanya. Nggak tahu ada gangguan apa, mungkin lagi di pos startnya. Berhentilah nih, ada yang lewat nih. Terus kan kita bengong nih berdua. Nggak tahu mau ngapain kan. Nah pas lagi nunggu peserta itu lewat, tiba-tiba di kaki saya, nah itu kan kita di acaranya itu nggak pakai sepatu, jadi kita cuma pakai sandal jepit nih di dalam hutan. Jadi acaranya ini kan di hutan Suranadi nih, dalam hutan, nggak pakai sepatu kan. Nah terus pas lagi bengong nunggu peserta itu, tiba-tiba di punggung kaki saya ini kayak ada yang lewat gitu. Jadi kayak set gitu lewat. Karena namanya di hutan, takut dong, takutnya kan ada ular atau apa gitu kan, binatang. Nah ambillah senter korek nih, nyalain, nyalain ke bawah, cari, nggak ada apa-apa. Oke aman. Jadi bukan ular, kalaupun ada ular mungkin udah lewat ularnya kan. Aman nih, taruh lagi senternya. Beberapa menit kemudian ada lagi guys. Sekali lagi di punggung kaki kanan saya itu kayak ada sesuatu yang lewat lagi. Jadi kayak ada sesuatu yang set gitu. Tapi ini rasanya lebih berbulu daripada yang tadi. Jadi kalau tadi itu polos, nah yang sekarang ini kayak lebih berbulu gitu. Set gitu. Jadi kayak kalian yang melihara kucing misalnya, nah ekor kucing kalian lewat di punggung kaki kalian, nah kayak gitu rasanya. Nah karena di Suranadi itu kan banyak ini ya, banyak monyet. Jadi tak kira monyet kan, monyet atau luwak atau apa gitulah yang lewat. Kita ambil senter lagi nih. Senterin, set kosong. Lihat ke sekeliling kosong semua, daun-daun itu sepi, tidak ada jejak hewan yang lewat sama sekali. Terus karena saya nyenter-nyenter, si Arya kan nanya, kenapa bro? Gak ada nih, ini kayak ada yang nyolek-nyolek nih kaki saya nih gitu dia. Oh gitu aja dia. Jadi reaksinya si Arya cuma oh gitu. Nah terus pas di sebelah kaki kanan saya itu ada pohon kecil gitu. Jadi daunnya itu kena ke kaki. Nah karena tak kira oh mungkin bukan binatang nih, tapi si daun ini mungkin yang ngenain gitu. Jadi tak coba gesekin punggung kaki saya ke daun itu, dan ternyata rasanya sangat berbeda guys dengan sensasi yang tadi saya rasakan. Nah karena udah kejadian 2 kali, si senter korek ini akhirnya standby di tangan saya nih. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang ketiga, jadi tinggal langsung tak nyalain gitu. Jadi pas langsung bisa disenterin gitu. Jadi kalaupun ada yang memang lewat binatang atau apa, bisa langsung disenter gitu. Standby kan. Center udah standby, oke lah, nunggu lagi kita nih, belum ada peserta lewat. Dan benar teman-teman, ketiga kalinya, ini yang ketiga kali, terasa lagi di punggung kaki saya, itu kayak ada yang nyolek. Jadi sekarang tuh kayak ada yang nyolek gitu. Jadi kayak tangan nyolek, tapi berbulu. Nah seketika perasaan itu saya rasakan, senternya langsung tak nyalain, tas gitu. Nggak nyampe 1 detik setelah ada rasanya ada yang nyolek itu, senternya langsung nyala tuh. Tas begitu nyala, kosong teman-teman. Benar-benar kosong, nggak ada apa-apa.
Mana itu kan karena sudah kejadian yang kedua kan, jadi kaki saya tuh udah sengaja tak dempetin ke pohon ini gitu. Jadi kalaupun misalnya ada binatang atau apa yang lewat, si pohon ini daunnya tuh pasti goyang, ya kan? Apalagi kalau kena senter, namanya binatang kalau kena senter pasti dia kaget dong. Nah itu pasti daunnya itu goyang atau pasti kedengeran suara binatangnya lari. Nah ini sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada daun itu goyang dan juga ada suara binatang lari. Padahal dari rasanya kaki saya dicolek itu sampai saya nyalain senter itu nggak ada 1 detik, seriusan. Wah itu langsung begitu tak senterin terus nggak ada apa-apa, wah langsung merinding. Apakah ini teman-teman? Tapi untungnya itu waktu jaga kan berdua, jadi ya santai aja lah, dibawa santai aja akhirnya gitu. Dan itu mungkin kejadian paling misterius yang pernah saya alami gitu. Dan semoga tidak terjadi lagi. Bahkan sampai sekarang saya nggak tahu itu apa yang nyolek, apakah beneran ada yang nyolek atau mungkin cuma perasaan. Tapi ya namanya kita di hutan kan kita nggak tahu ya ada apa di sana dan bagaimana keadaannya. Jadi ya mungkin itu aja cerita yang bisa saya ceritakan, mungkin sangat-sangat tidak horor kan. Ya kan, tapi tergantung teman-teman sih, mungkin kalian merasa tidak horor atau mungkin cara saya bercerita yang tidak horor. Tapi ya namanya juga ya berusaha lah untuk membuat konten horor, walaupun saya sendiri sebenarnya sangat penakut gitu guys ya. Saya nyeritain ini aja sebenarnya merinding nih, apalagi di rumah sendirian. Mama ya itulah pokoknya ya, yang penting bisa menemani teman-teman di malam Jumat. Jadi ini uploadnya pastinya akan malam Jumat karena temanya horor guys. Begitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan jangan lupa didengerin lagi siaran suka-suka ini. Dan kalau kalian menyukai konten ini, silahkan kalian sebarkan ke semua teman-teman kalian, ke grup-grup keluarga, ke grup-grup sekolah kalian, ke teman-teman, ke guru, ke dosen, ke semuanya kalian sebarkan dan supaya mereka juga bisa mendengarkan konten-konten yang tidak berfaedah ini. Jadi bukan cuma kalian yang membuang-buang waktu kalian dengan mendengarkan ini, tapi kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian untuk membuang-buang waktu mereka gitu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di siaran suka-suka episode selanjutnya. Ciao.